Halo anak-anak. Nah, kita akan belajar IPA lagi. Kita sudah sampai di tema 3, pembelajaran yang pertama. Nah, kali ini kita akan belajar rangkaian listrik. Gampang banget ya, rangkaian listrik itu materi yang menurut Bu Yanti paling mudah. Jadi, kamu pasti bisa. Oke. Nah ini semua peralatan elektronik itu akan menyala kalau ada listriknya ya, kalau ada arus listriknya. Kalau nggak ada arusnya ya pasti mati ya kan. Nah peralatan listrik itu banyak banget dan pasti kamu di rumah juga punya. Itu ada lampu, di situ ada gambar televisi, ada setrika listrik. Karena ada setrika yang dari ini ya, ada uap, setrika uap, ada setrika apa namanya? Dari arang. Nah itu zaman dulu banget, tapi yang kita bahas ini yang menggunakan listrik. Jadi ini ada setrika listrik, di situ ada komputer, terus ada hair dryer, ada juga di rumahmu kulkas, ada juga motor listrik, ada juga mesin cuci. Wah pokoknya yang ada listrik-listriknya ya, kipas angin. Nah itu. Nah, rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen listrik. Nah, sekarang kita mau belajar rangkaian listrik sederhana, karena di SD hanya diajari rangkaian listrik sederhana saja ya. Nah, komponen listrik itu ada sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik untuk rangkaian listrik sederhana itu ada batu baterai. Biasa yang digunakan adalah baterai. Nah, baterai di situ tidak, gambarnya Bu Yanti pilih yang tidak ada mereknya ya. Karena nggak di endorse, jadi yang nggak ada mereknya. Pokoknya sumber listrik untuk rangkaian listrik sederhana itu adalah baterai. Ada juga yang pakai aki, tapi jarang banget. Tapi yang sering pakai itu adalah baterai. Kemudian komponen listrik yang lainnya adalah konduktor listrik. Nah, konduktor itu yang bisa menghantarkan listrik, namanya konduktor. Nah, konduktor listrik itu biasanya kalau dalam rangkaian listrik sederhana itu ada kabel. Nah, dalam kabel itu dalamnya ada tembaga, kemudian diselubungi oleh plastik. Plastiknya itu sebagai isolator. Kalau kamu megang kabel, selama kabel itu terbungkus oleh plastik, kamu tidak akan kesetrum. Nah, tapi kalau plastiknya, pembungkusnya itu sudah mengelupas, kemudian kawat tembaganya itu sudah kelihatan oleh mata kita, kamu pegang, nah itu bahaya, kamu bisa kesetrum. Ya, jangan macam-macam dengan listrik ya. Oke, konduktor listrik yang bisa menghantarkan listrik, benda-benda yang bisa menghantarkan listrik namanya konduktor listrik. Itu antara lain bisa tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, ada raksa dan ada juga perak. Nah, anak-anak, tapi yang kita gunakan untuk rangkaian listrik sederhana ini kabel. Nah, kabel itu dari tembaga yang dilapisi oleh plastik sebagai isolator listrik. Kemudian alat listrik. Jadi komponen listrik tadi ada sumber listrik, konduktor listrik, dan yang terakhir alat listrik. Alat listrik di situ ada lampu, ada saklar, ada colokannya itu ya. Nah, itu namanya alat listrik. Nah, ini gambar rangkaian listrik sederhana seperti itu. Jadi rangkaian listrik sederhana cuma ada baterai, kabel, lampu, saklar. Kalau saklarnya dibuka, lampu mati. Saklar tertutup, lampunya menyala karena arus listriknya bisa berjalan. Nah, rangkaian listrik itu ada dua, anak-anak. Ada rangkaian terbuka, ada rangkaian yang tertutup. Nah, rangkaian yang terbuka itu maksudnya apa, Bu Yanti? Maksudnya rangkaian listrik yang saklarnya itu buka. Nah, yang kayak pintu itu namanya saklar ya. Saklarnya itu terbuka sehingga arus listrik dari baterai nggak bisa mengalir, nggak bisa lewat. Mau lewat mana? Wong terputus kok.
Nah, saklar itu alat untuk memutus dan menyambung arus listrik. Lah ketika saklar dibuka, listriknya nggak bisa lewat. Akhirnya nggak bisa nyampe ke lampu dan lampunya mati, tidak bisa menyala. Nah, kalau jadi rangkaian terbuka itu lampu pasti mati ya. Kemudian kalau rangkaian tertutup, nah itu saklarnya tersambung, sumber energi listriknya dari batu baterai, dari negatif ke positif, jalan-jalan-jalan sampai ke lampu dan lampunya bisa menyala. Nah, gampang kan? Materi listrik ini materi yang sangat gampang. Jadi kalau kamu belajar sungguh-sungguh pasti bisa. Kalau rangkaian terbuka, listriknya pasti mati karena arus listrik gak bisa lewat, ya kan? Tapi kalau rangkaian tertutup, lampunya menyala karena arus listrik bisa lewat saklar yang tertutup tadi. Oke anak-anak, terima kasih telah mendengarkan penjelasan Bu Yanti. Kalau belum paham diulangi lagi ya, tapi ini materi yang gampang, semoga kalian bisa dan tetap semangat belajar. Sampai ketemu di video berikutnya.